Hari ini kita akan bahas topik menarik, yaitu retorika, seni pembicara yang bukan soal kata-kata tapi juga tentang cara penyampaian pesan dengan meyakinkan dan bermakna. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada juga Dirga, mahasiswa PGSD yang jago berbicara di depan umum. Halo Dirga, apa kabar? Halo Rasya, alhamdulillah saya baik. Terima kasih. Terus senang sekali bisa diajak ngobrol di podcast ini. Oke, sama-sama Dirga, langsung saja ya kita mulai bahas soal retorika. Dirga, bisa jelaskan dulu secara singkat apa itu retorika? Retorika adalah seni berbicara dan berkomunikasi secara efektif. Intinya, bagaimana seseorang bisa menyampaikan pesan dengan cara yang menarik, jelas, dan mampu menangani pendengarnya. Seperti itu retorika. Oke, menurut kamu kenapa retorika penting untuk dipelajari, terutama bagi mahasiswa? Itu karena mahasiswa harus bisa menyampaikan ide dan pendapatnya dengan baik. Dengan retorika kita bisa berbicara lebih terstruktur dan meyakinkan saat presentasi, diskusi, dan wawancara. Baik, kalau dari sejarahnya, siapa sih tokoh yang pertama kali memperkenalkan konsep retorika itu? Tokoh yang pertama kali itu Aristoteles dari Yunani kuno. Jadi, apakah retorika hanya digunakan oleh politisi dan pembicara publik? Tidak juga, karena semua orang bisa menggunakan retorika, dari guru, mahasiswa, bahkan orang lain juga. Setiap kali kita mencoba meyakinkan seseorang, sebenarnya kita sedang menggunakan retorika tanpa sadar. Wah, menarik. Bisakah kasih contoh penerapan retorika dalam kehidupan sehari-hari? Misalnya saat kita membujuk teman untuk ikut kegiatan kampus, atau waktu kita berargumen di kelas. Jadi cara kita menyusun kata, nada bicara, dan ekspresi wajah itu semua bagian dari retorika itu sendiri. Iya, sangat menarik ya. Kita juga sering dengar istilah etos, patos, logos. Bisa jelaskan apa maksudnya? Tentu. Jadi etos itu adalah kredibilitas atau bicara, seperti apakah dia bisa dipercaya, seperti itu. Kalau pathos adalah daya tarik emosional, seperti bagaimana kita menyentuh perasaan pendengar. Sedangkan logos adalah logika atau alasan yang digunakan untuk mendukung pendapat kita. Bisa. Dari 3 unsur itu, menurutmu mana yang paling berpengaruh saat berbicara? Dari semua unsur itu semuanya penting. Iya. Tapi kalau menurut saya itu etos yang paling utama. Karena kalau pembicara sudah dipercaya, maka pendengar akan lebih terbuka menerima pesan yang disampaikan. Kalau dalam konteks perkuliahan, bagaimana mahasiswa bisa melatih kemampuan retorikanya? Bisa dimulai dengan sering berbicara di depan kelas, ikut organisasi, serta ikut latihan debat. Jadi setiap kesempatan berbicara adalah latihan retorika. Menurut kamu, apakah retorika itu pembawaan lahir atau bisa dipelajari? Kalau menurutku itu semua bisa dipelajari. Maksudnya kayak menurutku itu bisa dipelajari semua, karena semua orang bisa berbicara dengan baik asal kita mau berlatih dan terus kita percaya diri. Jadi kita bisa berbicara dengan baik, yaitu retorika. Kadang orang takut berbicara di depan umum. Gimana cara retorika bisa membantu mengatasi rasa gugup itu? Jadi bagaimana cara mengatasinya? Jadi dengan retorika kita bisa belajar menyusun kata, mengatur nafas, dan memahami audiens. Jadi saat kita siap dengan materi dan cara penyampaian itu, kita bisa kuasai.
jadi rasa gugup kita tuh bisa berkurang. Bagus. Oke, dan sekarang di area media sosial, bagaimana retorika digunakan untuk influencer atau content creator? Jadi mereka itu menggunakan retorika dalam cara berbicara dan menulis caption agar audiens atau penonton tertarik. Pilihan kata dan gaya bahasa yang tepat bisa membuat pesan mereka viral. Seperti itu. Tapi apakah retorika juga bisa disalahgunakan? Iya bisa. Kadang retorika digunakan untuk menipu atau memanipulasi opini publik. Kayak misalnya lewat berita palsu atau ujaran kebencian kayak yang terjadi sekarang itu. Nah, kalau begitu bagaimana cara kita sebagai pendengar bisa lebih kritis? Jadi supaya kita sebagai pendengar bisa lebih kritis itu, kita harus belajar memilah informasi. Jangan langsung percaya pada kata-kata yang terdengar kita rasa benar atau indah begitu. Kita itu harus cek sumbernya dulu dan pikirkan apakah berita tersebut masuk di logika kita atau masuk akal begitu yang kita pikir atau tidak. Menurutmu, apakah retorika sebagainya diajarkan di sekolah atau kampus sebagai keterampilan wajib? Tentu saja iya, karena retorika itu membantu siswa berpikir kritis, percaya diri, dan bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Jadi bukan hanya pintar secara akademis, tapi juga sosial. Terakhir nih, Dirga, apakah pesan kamu untuk para pendengar agar bisa berbicara dengan retorika yang baik? Jadi pesan saya itu berbicaralah dengan baik, gunakan logika, dan jaga etika. Karena retorika bukan untuk memenangkan debat, tapi untuk membangun pengertian. Terima kasih banyak Dirga atas waktunya dan penjelasan yang sangat menarik hari ini. Dari pengobrolan kita jadi tahu bahwa retorika bukan hanya seni bicara, tapi juga seni memahami dan memengaruhi dengan cara yang bijak. Terima kasih juga untuk teman-teman pendengar Suara Mahasiswa. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dan ingat, gunakan kata-kata untuk menginspirasikan, bukan menyinggung.